Tips saat kita mengganti MOSFET baru, tapi power supply switchingnya tidak mau hidup karena kita hanya langsung mengganti MOSFET-nya, tidak melakukan pengukuran. Konten ini kami akan menjelaskan penyebabnya, analisisnya dari sirkuit yang ini. Nah, di sini nanti kami akan membaliknya dan kita akan membahas tentang IC PWM ini sampai ke jalur gate-nya. Yang mana teman-teman? Jadi yang ini ya, ini adalah gate MOSFET. Nah, jalur ini harus kita kuasai dalam mereparasi sebuah power supply switching saat mengganti MOSFET ini. Kami akan memfokus pada gambar yang ini teman-teman. Kadang kita setelah mengganti MOSFET pada power supply switching, dia belum bisa hidup. Jadi langkah-langkahnya di mana teman-teman? Jadi di sini ya, kalau kalau PCB-nya sudah kita balik. Jadi gate MOSFET ini, saat MOSFET sudah terpasang, gate MOSFET-nya tegangannya seperti ini ya, 0,35. Tegangan utama harus 300 volt dan IC PWM dan regulator senernya harus bekerja dengan baik. Jadi ini 3 metode ini ya. Oke, bagaimana analisis masalahnya? Jadi tegangan yang terlihat misalnya 300 volt ini pertanda rectifier bagian primer sudah normal. Jadi untuk rectifier primer ini ada di konten kami ya. Gate MOSFET hanya 0,35 volt. Ini terukur menggunakan AVO digital yang seharusnya menurut karakteristiknya dia 3 sampai 10 volt DC. Namun pada kenyataannya yang terukur hanya segini. Nah, ini sudah harus membuat si MOSFET bekerja dan power supply switchingnya harusnya sudah bekerja normal ya. Jadi jika dia terlalu rendah dan MOSFET tidak bekerja, ini kita cek ini IC PWM-nya tidak bekerja dengan benar, bisa rusak dia. Jadi harus diganti ya. Yang kedua, optocoupler feedback tidak baik atau bermasalah. Nah, ini harus dicek feedbacknya. Ini ada juga di konten kami. Sehingga IC PWM tidak bisa mengontrol switching, dalam artian frekuensi kerja untuk power supply switchingnya tidak normal ya. Jadi MOSFET-nya pasti tidak akan bekerja. Yang ketiga, resistor pada gate MOSFET dan kapasitornya pada sirkuit IC PWM dan si MOSFET itu ada resistor atau kapasitor. Nah, kalau di gambarnya ini adalah 300 volt. Jika sudah ada berarti rectifiernya normal. Dia untuk mensuplai. Jadi hal pertama yang harus kita lihat ini ya, di sini dia menuju V-in dari si IC PWM. Nah, ini V-in-nya, V-in. Jadi dia berapa? Ini antara 12 sampai 18 volt. Ini harus ada karena 300-nya sudah ada. Dan ukur optocoupler PC817 yang mana di sini teman-teman ini ya. Kita harus pastikan ada juga. Cek resistor gate MOSFET yang mana di sini teman-teman. Ini adalah MOSFET. Nah, kaki gate-nya yang ini. Di sini ada resistor di sini ya, ini. Di sini ada resistor. Nanti jalur ini harus diperiksa untuk melihat kapasitor di sirkuit pendukungnya, komponen pendukung si IC PWM ini. Kemudian ganti saja IC PWM jika ini ya, dia tidak bekerja dengan baik, kita ganti saja IC PWM-nya yang baru karena sudah murah. Ini sudah sangat murah. Oke, jadi langkah-langkahnya hanya seperti ini saja.